Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang kebiasaan boros yang harus kamu tinggalkan. Banyak orang yang sulit hidup hemat akibat kebiasaan buruk yang tak kunjung segera diatasi. Apakah saat ini kamu mengalami pengeluaran lebih besar ketimbang pendapatan? Coba perhatikan, pos-pos mana saja yang paling banyak menguras biaya sebagai dampak negatif dari hidup boros tanpa perhitungan. Demi menekan pengeluaran bulanan dan memperoleh banyak uang sisa untuk menabung dan berinvestasi, setidaknya kenali kebiasaan boros yang harus ditinggalkan berikut ini. Yang pertama, boros listrik dan air. Menekan biaya pengeluaran bulanan dimulai dari menghilangkan kebiasaan buruk selama di rumah. Matikan perangkat elektronik ketika tidak lagi dipakai, seperti AC dan TV. Begitu pula matikan lampu di siang hari atau saat rumah kosong. Jangan remehkan biaya listrik karena sudah beberapa kali PLN menaikkan tarif yang semakin membebani. Dan ingat, saat ini semakin banyak perangkat elektronik yang memberikan kemudahan dan kenyamanan membutuhkan konsumsi daya listrik yang besar. Mulai terapkan moto hemat energi, hemat listrik di rumah. Selain mematikan lampu di siang hari, pertimbangkan untuk mengganti lampu lama dengan jenis LED yang terbukti jauh lebih rendah konsumsi listrik. Kalau ingin beli peralatan elektronik baru, pilih yang tidak boros energi listrik. Selain hemat listrik, perhatikan juga pemakaian air. Jangan biarkan keran air terus terbuka selama berjam-jam. Meskipun sepele, pos listrik dan air sangat membebani kalau pemakaian tidak terkendali. Kedua, boros bensin. Pergi jalan-jalan naik sepeda motor atau mobil memang seru dan menyenangkan. Boleh saja menikmati petualangan berkendara, asalkan seminggu sekali sudah lebih dari cukup. Meski harga per liter BBM di Indonesia tidak semahal luar negeri, pemakaian tidak terkendali justru bisa berakhir dengan pemborosan. Banyak cara menekan pengeluaran BBM, entah itu berkendara sesuai tujuan, naik motor ketimbang mobil, ataupun beralih naik sepeda dan jalan kaki. Ketiga, gaya hidup online. Seiring kemajuan teknologi internet, semakin banyak orang mengikuti tren gaya hidup online. Mencari hiburan semakin mudah dan menyenangkan. Nonton film cukup mengunjungi situs Amazon atau Netflix, sedangkan mendengarkan lagu bisa dengan Spotify ataupun lewat iTunes. Gaya hidup online semakin lengkap dengan kehadiran aplikasi game online di perangkat smartphone. Kini makin banyak orang yang meluangkan waktu untuk main game, bahkan tak segan membeli sejumlah perangkat game demi memuaskan hobi mereka. Inilah salah satu kebiasaan yang harus ditinggalkan bagi kamu yang menganggap ini bukanlah kebutuhan. Keempat, pengeluaran yang tidak perlu. Demi menjaga gaya hidup modern, banyak orang rela merogoh uang untuk keperluan yang sebenarnya tidak perlu. Entah itu perawatan salon, cuci sepeda motor atau mobil di salon kendaraan, terapi kecantikan, hingga TV kabel. Hapus salah satu fasilitas yang paling membebani pengeluaran bulanan dan jarang dipakai. Kelima, jajan. Semakin banyak tempat nongkrong yang bermunculan yang menawarkan makanan, minuman, dan jajanan yang menggoda selera. Sebaiknya tahan nafsu makan, jangan terlalu sering jajan atau beli makanan di luar rumah. Selain tidak baik dari segi kesehatan, harganya lebih mahal dan menguras pengeluaran. Lebih murah dan sehat masak sendiri di rumah. Kalau sekedar seminggu sekali boleh saja kamu lakukan untuk refreshing dan menjaga keharmonisan dalam keluarga, misalnya di acara malam minggu. Keenam, salah dalam menjalankan rencana keuangan. Dalam membuat rencana keuangan, beberapa poin perlu dibuat dalam tabungan, investasi, serta proteksi. Khusus investasi dan asuransi, kamu perlu berhati-hati dan memiliki bekal pengetahuan yang tepat. Untuk investasi, prinsip high return high risk perlu dipahami dengan baik. Pemborosan biasanya menjadi model investasi dan asuransi dalam bentuk unit link. Sedangkan untuk asuransi, pemborosan kadang terjadi pada pengambilan produk yang sebenarnya kamu belum perlu. Misalnya asuransi rawat jalan dari maskapai asuransi swasta. Bukankah rawat jalan sebenarnya bisa kamu biayai dengan dana sendiri atau BPJS misalnya? Itulah tadi beberapa kebiasaan boros yang perlu kamu tinggalkan. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.